Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Dira Sheila Demasari Hamdani dan di sini saya ingin berbagi ilmu gitu mengenai VBR encoding, CBR encoding dan rate control. Sebenarnya apa sih mereka dan mengapa dibutuhkan gitu ya encoding terhadap VBR dan CBR. Mungkin apabila teman-teman masih belum familiar dengan VBR CBR, mungkin bisa ditonton dulu video teman saya sebelumnya. Oke, kita mulai dari mengapa. Pada saat ini video digital itu digunakan dalam berbagai aplikasi gitu, dan juga mereka membutuhkan sebuah penyimpanan dan distribusi. Mungkin sebelumnya sudah dibahas mengenai standar yang harus diterapkan untuk membuat sebuah teknologi agar layak gitu. Kita juga melihat bahwa kompresi video itu dibutuhkan dan dilakukan dalam kombinasi proses pengkodean prediktif dan statistik yang tujuan utamanya untuk mengurangi jumlah bit. Namun pada nyatanya bahwa penyimpanan tadi itu kan harus dimaksimalkan ya penggunaannya. Nah, terkadang dengan kita memaksimalkan penyimpanan tadi, kita selalu melakukan kompresi gitu terhadap jumlah bit yang digunakan untuk sebuah digital video. Nah, realitinya bahwa sebenarnya bit-bit yang akan hasil terkompresi tadi itu sebenarnya jumlahnya itu tergantung pada konten dan juga aplikasi yang diinginkan tuh seperti apa gitu. Apakah motionsnya itu sedikit atau banyak gitu kan ya. Nah, ternyata muncul masalah nih dengan realita tersebut. Masalahnya adalah pada saat kita melakukan sebuah kompresi terhadap high motion frames video, itu mereka tuh membutuhkan banyak bit dan membutuhkan entropi coding yang tinggi gitu, yang menghasilkan di mana frame P dan B ini terjadi banyak error gitu terhadap prediksinya dan bahkan membutuhkan banyak bit untuk dikompres dan akhirnya penyimpanan tadi itu tidak bisa termaksimalkan ataupun membutuhkan waktu yang lama, dan di situ akhirnya mengapa kita membutuhkan VBR encoding. VBR encoding ini hadir untuk memberikan kualitas video yang baik melalui distorsi yang rendah dan menghasilkan bit yang sesuai atas keinginan kita gitu. Namun dari hasil VBR encoding itu muncul sebuah masalah lagi gitu. Bagaimana apabila video digital tadi itu dilakukan secara streaming gitu, secara langsung gitu kan ya. Nah, sebenarnya apa sih kalau misalnya video tuh apa yang terjadi pada saat video ini sedang streaming? Yang pertama, tentunya VBR encoding-nya tuh harus dilakukan, pilihannya ada dua gitu ya, antara kita melakukan encoding-nya nanti gitu ya setelah streaming ini selesai, ataupun bahkan video bisa di-encode secara real time gitu. Namun kalau misalnya antara kedua pilihan ini tentunya kita membutuhkan kontrol terhadap distribusi number bitnya gitu ya, karena kebayang kan kalau misalnya video sedang stream itu bakal banyak banget nih nambah bitnya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan rate control gitu. Jadi rate control itu sebenarnya artinya adalah distribusi bit yang harus dikontrol secara real time dalam sebuah video yang sedang streaming gitu. Tapi tetap aja gitu ya, ada beberapa isu gitu yang harus kita perhatikan sebagai encoder. Pada saat kita mengencode sebuah video digital, tentunya kita harus memperhatikan bandwidth sebuah jaringan gitu ya yang harus dipatuhi. Misalnya kayak ada video digital yang ukurannya CIF dikodekan pada 1 Mbps, dialirkan ke komputer dengan koneksi 256 kilobyte gitu. Nah, tentunya ntar seorang klien nggak bisa menerima data dan mengikuti kecepatan bingkai tampilan. Nah, encodernya harus mengkodekan video untuk bandwidth tertentu. Biasanya tuh persyaratannya ditentukan oleh kualitas video yang diinginkan ataupun bahkan video profilnya gitu yang udah ditentuin. Misalnya videonya kenapa harus ditentuin? Karena profil video itu nentuin ukuran bingkai video dan kecepatan bingkai. Misalnya televisi digital nih, standarnya tuh SDTV dikompresi hingga 2 Mbps menggunakan MPEG 2 gitu.
Nah, sebenarnya kalau misalnya dilihat lagi, televisi digital kan definisinya tinggi ya, HDTV, yang harus dikompresi pada 15 sampai 17 Mbps menggunakan MBPEG2 gitu. Nah, di sini lahirlah sebuah CBR encoding. Sebenarnya tuh CBR encoding ini tuh harus dipertahankan dalam skenario alokasi bit yang berubah. Jadi decoder harus memiliki buffer yang memecahkan kode gambar secara langsung gitu. Jadi ukuran buffer ini secara langsung mengatur kebebasan di mana encoder dapat memvariasikan distribusi bit gitu. Jika buffernya besar, encoder dapat menggunakan variasi yang lebih besar gitu dengan meningkatkan kualitas coding gitu. Nah, jadi CBR encoding dan VBR encoding itu biasanya sih dikonsiderasi sesuai dengan biaya komputasi yang sesuai gitu, yang dibutuhkan. Jadi kayak untuk mengontrol dan sebuah laju gitu. Jadi encoder dan decoder harus terikat erat secara lebih gitu ya. Nah, selanjutnya akan saya sharing gitu ya mengenai multimedia. Sebenarnya kenapa sih multimedia itu penting dan bahkan tujuannya buat apa gitu ada multimedia itu. Nah, multimedia itu pada dasarnya berfungsi sebagai penyajian informasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini gitu. Nah, sebenarnya fungsi pada sehari-harinya tuh untuk apa sih? Bisa sebenarnya macam-macam banget teman-teman, bisa berupa dalam sektor pendidikan, dalam sektor kesehatan, transportasi, ataupun bahkan penyajian informasi multimedia dalam sebuah informasi gitu, informasi digital gitu. Nah, kalau pendidikan tuh misalnya kayak gimana sih? Misalnya kayak teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan nanti itu bisa berfungsi sebagai gudang ilmu dan alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi, alat bantu manajemen sekolah, serta sebagai infrastruktur pendidikan. Misalnya nanti multimedia ini bisa menjadi sebuah solusi untuk anak-anak yang misalnya disabilitas gitu ya, entah itu mereka yang mengalami masalah tuli, buta dan sebagainya gitu. Dan di sini multimedia bisa hadir gitu untuk menjadi jembatan antara informasi dan fasilitas yang diberikan kepada pendengar. Dan juga dalam bidang kesehatan, tentunya misalnya kita pernah kan terserang penyakit. Nah, multimedia ini bisa diimbangi gitu dengan canggihnya peralatan kedokteran yang udah ada saat ini. Misalnya kayak CT scanning dan juga yang lain-lain gitu. Ataupun USG. Dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.